Sebagai pejabat, Pak Wamen keterlaluan kalau tidak bersyukur. Kalau baik agama Bapak, lebih gampang masuk surga daripada kami ulama. Kenapa Ustaz? Kalau ulama mau masuk surga, anggaplah ditakdirkan masuk surga Pak, masih ngantri berapa ribu ulama di Indonesia. Kalau Bapak tidak bisa, puluhan ribu lah ulama di Indonesia. Ulamanya Jawa Barat, ulama Sulawesi Selatan, ulama Kalimantan Timur, Muhammadiyah, MUI, berapa ulama? Kalaupun akhirnya Allah takdirkan masuk surga, masih ngantri Pak, karena kita ribuan. Wamenhan satu aja di Indonesia Pak. Masuk surga wakil Kementerian Pertahanan Pak Herindra Belanda masuk sendiri. Tidak perlu ngantri. Kenapa? Sendiri Pak. Maka keliru Bintang 3 Wamen tidak memudahkan dirinya masuk surga. Kenapa? Bapak sendiri. Tapi kalau Bapak juga melanggar, gampang ditahu. Mana itu ulama yang bicara porno? Masih ngantri Pak, dicari. Ulama mana Pak? Tapi kalau dibilang Wamen Indonesia, Menhan, itu dia. Bersyukur Bapak yang Allah anugerahi sebagai pejabat. Pak Wamen ini ada ajudannya. Coba lihat, kalau beliau panggil ajudan, biar apa dibikin ajudan Pak, langsung lompat. Ajudan, siap. Biar lagi makan kacang. Siap perintah jenderal. Kira-kira ada enggak Pak Wamen panggil ajudan? Ajudan, tunggu dulu Pak. Bahkan ajudan bunyi telepon antara ibunya dengan bosnya, pasti ibunya dia tingkir, Wamennya dulu dia terima. Begitu nikmatnya menjadi pejabat Pak. Maka keliru kalau ada seorang pejabat tidak bersyukur kepada Allah. Saya ceramah Pak, saudara-saudara sekalian, sholat kamu. Tidak ada yang datang Pak. Sholat, tidak ada yang datang. Tapi Wamen datang sholat jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bapak cari asisten. Mana itu asisten? Tidak pernah juga saya dapat itu sholat di masjid. Ajudannya Bapak menelpon asisten. Wih, dicari Pak sama Pak Jenderal. Katanya Bapak tidak pernah datang ke masjid. Besok Pak belum azan sudah ada dia di masjid Pak. Iya toh? Iya Pak Menteri. Coba bayangkan, saya ceramah jangan hamar, jangan mabuk, jangan narkoba. Kata anak muda, ada urusan apa kau Ustaz? Duit-duitku, saya mau masuk neraka atau surga urusan saya tidak susah kamu. Ada urusan apa? Jenderal Bintang 3, berhenti kau. Tutup itu, tutup dia Pak. Jangan kau mabuk, berhenti dia Pak. Maka keliru seorang pejabat kalau dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang saya hormati, ibuku di kampung sampai sekarang kalau ada tamunya mau datang, beliau segera berbenah diri. Ibu kan begitu. Istri Wamen yang mau datang, horden diganti. Ya kan? Ya apalagi kalau mau nginap, spray diperbaiki. Kalau perlu pesan kasur baru. Menu makanan pun lain dari biasa. Kenapa? Memuliakan tamu. Dan memang begitu syariatnya, muliakan tamu. Sekarang insya Allah dalam hitungan beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu. Bukan Jenderal Bintang 4, bukan menteri, bukan presiden, tapi tamu yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Allahu Akbar. Baru bergembira sambut Ramadan, maka Allah berikan jaminan. Cuma masalahnya, mari disebut bergembira.
Apakah bergembira itu kita ke Bali? Ini minggu terakhir. Akhirnya tenggelam terakhir betul. Apakah bergembira itu kita ke Bogor bakar-bakar jagung? Bukan. Apakah bergembira itu kita kumpul di kantor elektron joget-joget? Bukan. Bergembira adalah melakukan apa yang seperti dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, bersyukur. Di kantor Menhan ini, tahun lalu masih ada di tengah-tengah kita, sahabat kita kena COVID, arwah. Alhamdulillah, kita masih bersyukur, masih hidup sampai sekarang ini. Kenapa bersyukur, Ustaz? Karena Allah kasih kita umur. Bapak, saya mau kasih bintang, kenaikan pangkat. Cepat, Pak. Kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat luar biasa, Pak. Apa? Anumerta. Mau? Mau, Pak. Langsung bintang 3. Tapi anumerta. Untuk apa, Pak? Berarti nikmat yang paling baik. Pi ahsani takwim. Nih, Pak. Tubuh kita yang paling sehat. Pak Wamen kasih kita, ibu-ibu mau? Pak Wamen kasih handphone. iPhone 13 Max Pro 1 tera giganya. Mau ibu? Gratis. Pulsa 5 juta. Mau? Mau. Tapi begitu dikasih langsung tuli. Ayo. Mau? Kau mau apa handphone kalau kau sudah tuli? Halo? Hei, rusak lagi nih HP. Halo? HP? Bukan HP rusak, telingamu salah. Hebatnya lagi nih handphone, Pak, telinga. Hebatnya ini telinga, Pak, dia bisa bedakan mana teman selingkuh, mana istri. Bayangkan kalau bapak telepon istri, dikira teman selingkuh yang menelpon. Keluar semua rahasia, Pak, ternyata ketahuan. Alhamdulillah. Hebatnya lagi ini telinga, Masya Allah, posisinya proporsional. Bapak pernah tidak bayangkan bagaimana seandainya daun telinga dibawa ketek? Halo, siapa jenderal? Kau di mana? Siapa jenderal? Kan repot. Maka nikmat bukan seluler, bukan jaringan, tapi yang nikmat paling tinggi soal komunikasi, telinga. Sebagai pejabat, Pak Wamen keterlaluan kalau tidak bersyukur. Kalau baik agama Bapak, lebih gampang masuk surga daripada kami ulama. Kenapa, Ustaz? Kalau ulama mau masuk surga, anggaplah ditakdirkan masuk surga, Pak, masih ngantri. Berapa ribu ulama di Indonesia? Kalau Bapak tidak bisa, puluhan ribu lah ulama di Indonesia. Ulamanya Jawa Barat, ulama Sulawesi Selatan, ulama Kalimantan Timur, Muhammadiyah, MUI, berapa ulama? Kalaupun akhirnya Allah takdirkan masuk surga, masih ngantri, Pak, karena kita ribuan. Wamenhan satu aja di Indonesia, Pak. Masuk surga wakil Kementerian Pertahanan, Pak Herindra Belanda masuk sendiri. Nggak perlu ngantri. Kenapa? Sendiri, Pak. Maka keliru bintang 3 Wamen tidak memudahkan dirinya masuk surga. Kenapa? Bapak sendiri. Tapi kalau Bapak juga melanggar, gampang ditahu. Mana itu ulama yang bicara porno? Masih ngantri, Pak, dicari. Ulama mana, Pak? Tapi kalau dibilang Wamen Indonesia, Menhan, itu dia. Bersyukur Bapak yang Allah anugerahi sebagai pejabat. Pak Wamen ini ada ajudannya. Coba lihat. Kalau beliau panggil ajudan, biar apa dibikin ajudan, Pak, langsung lompat. Ajudan, siap. Biar lagi makan kacang. Siap perintah jenderal. Kira-kira ada enggak Pak Wamen panggil ajudan? Ajudan, tunggu dulu, Pak. Bahkan ajudan bunyi telepon antara ibunya dengan bosnya, pasti ibunya dating
Wamennya dulu dia terima. Begitu nikmatnya menjadi pejabat, Pak. Maka keliru kalau ada seorang pejabat tidak bersyukur kepada Allah. Saya ceramah, Pak. Saudara-saudara sekalian, sholat kamu. Nggak ada yang datang, Pak. Sholat, nggak ada yang datang. Tapi wamen datang sholat jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bapak cari asisten. Mana itu asisten? Nggak pernah juga saya dapat itu sholat di masjid. Ajudannya bapak menelpon asisten. Wih, dicari Pak sama Pak Jenderal. Katanya bapak nggak pernah datang ke masjid. Besok Pak belum azan sudah ada dia di masjid, Pak. Iya toh? Iya Pak Menteri. Oh bayangkan, saya ceramah jangan hamar, jangan mabuk, jangan narkoba. Kata anak muda, ada urusan apa kau Ustaz? Duit-duitku, saya mau masuk neraka atau surga urusan saya tidak susah kamu, ada urusan apa? Jenderal Bintang 3, berhenti kau, tutup itu, tutup dia Pak. Jangan kau mabuk, berhenti dia Pak. Maka keliru seorang pejabat kalau dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga istri pejabat. Oh, ini nih ibu-ibu ini yang ada di sini. Ibu, kenapa ibu bisa hadir di tengah ini di depan-depan? Karena ibu istri pejabat. Kalau ibu istri cleaning service, nggak ada ibu di sini. Hei, saya serius ini Bu, jangan ketawa. Ibu pernah bayangkan seandainya suamimu Satpol PP, polisi setengah, saya Satpol, dia bilang, apa kau? Nih. Suami bintang 1, istri bisa bintang 3 Pak. Maka bersyukur kepada Allah. Bayangkan Pak, kita ini semua bersyukur. Alhamdulillah. Bapak punya pangkat meskipun tidak punya jabatan Pak, tetap dimuliakan. Maka bersyukur kita ada jabatan, Masya Allah. Tapi saya pensiun mi Ustaz, sebentar lagi kuotanya habis. Alhamdulillah Pak, Bapak bisa pensiun dengan terhormat. Berapa banyak tidak sempat pensiun, dan berapa banyak pensiun tanpa kehormatan. Dan ingat, syukur itu kunci kebahagiaan jiwa. Biar Bapak punya jabatan tinggi, duit banyak, mobil mewah, tapi tidak pernah bersyukur dalam hati, tidak akan mungkin pernah bahagia. Tapi kan saya tadinya komandan Ustadz, panglima Ustadz, saya tadinya pangdam di Kodam Ustadz, tapi sekarang saya non-job jadi staf ahli yang tidak ada stafnya. Bersyukur Pak. Bersyukur Pak. Kenapa? Bapak sudah ada fotonya di kantor. Berapa banyak prajurit TNI tidak ada fotonya di atas kantor Kodam Pak. Alhamdulillah. Kan tidak mungkin Bapak tengger terus di situ. Tidak mungkin. Namanya organisasi perlu penyegaran. Maka selalu bersyukur. Tiba-tiba baru kasihan 4 bulan saya menjabat dimutasi. Allah sayang kalian. Berarti tempat itu tidak layak buat Bapak. Orang yang selalu bersyukur, insya Allah perasaannya tenang. Dimutasi, alhamdulillah, berarti saya ada waktu untuk banyak dengan keluarga. Resepnya bersyukur. Pertanyaan, bagaimana itu bersyukur Ustadz? Pertama, kalau kita muslim, dengan melazimkan membaca hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ucapkan itu Pak, supaya dia berbekas di hati. Usahakan ucapkan di lisan, perdengarkan di telinga, lalu kalau bisa Bapak Ibu usap dada. Coba bayangkan kalau diucapkan saja tanpa dikasih dengar telinga dan usap dada, pasti beda pesannya dalam hati kita. Apalagi yang mengucapkannya tidak bagus cara pengucapannya.
Woi, tabrakan mobil, tapi alhamdulillah anakmu tidak Apa artinya itu, bos? Bersikir, perbaiki ucapannya. Karena kadangkala kita sikir tidak jelas apa kita bilang, Pak. Terutama biasa kalau di masjid. Saya heran, Pak Wamen. Sama-sama 33, sama-sama subhanallah. Saya baru 13, dia sudah sampai, Pak. Cepat betul dia, Pak. Kayak makan pisang goreng panas. Jadi Bapak mengucapkan hamdalah tidak berbekas. Kenapa? Karena cara pengucapannya tidak bagus. Coba Bapak ketemu Pak Menteri, Pak Wamen, cara menyebut namanya Bapak samar-samar, kayak kumur-kumur. Oh, disuruh keluar, Pak. Maka cara bersyukur, ucapkan hamdalah dengan sebaik-baik mungkin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu bersyukur. Yang kedua, cara bersyukurnya adalah dengan cara memanfaatkan apa yang Allah berikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih rezeki, syukurnya gimana? Sedekah. Allah kasih jabatan, gimana? Buat orang-orang yang taat kepada jabatan kita dengan mendekatkan diri kepada Allah. Allah kasih ilmu, buat ilmu kita membuat orang dekat dengan Allah. Allah kasih mobil, buat mobil kita itu. Masya Allah. Bapak, berapa banyak kali Bapak menjemput ustadz dengan mobil itu daripada pengusaha dan artis? Ayo jujur jawab. Kalau pejabat kita undang, Pak, kasih mobil, Pak, lengkap anu di dalam. Artis kita jemput, lebih hebat lagi. Padahal apa dia datang itu artis? Hanya datang bawa alamat palsu. Dia kasih lihat pahanya, Pak. Paha kelihatan darah. Enggak juga dikasih pegangnya, Pak. Dikasih lihat-lihat saja. Ayo. Iya toh? Pulang dikasih puluhan juta. Duit yang puluhan juta kita kasih, dia pakai maksiat. Sementara Bapak kalau jemput penghafal Quran, apa Bapak jemput? Tidak, Bapak kirim Grab. Jemput motor lagi, Pak. Motor tua. Satu stang kakinya sudah rusak. Terpaksa tergantung lagi kaki kita satu. Hujan, satu mantel kita berdua. Sudah sampai dek, sedikit lagi Ustaz. Sedikit lagi Ustaz. Kenapa lama sekali? Lagi 2 tikungan Ustaz. Sedikit. Basah, Pak. Sampai di rumah, Pak, kita kasih dia bersalawatan. Kepanasan lah dia, ditinggalkan pekerjaannya. Sampai di rumah dia doakan agar anak-anak kita soleh dan soleha. Didoakan rumah kita agar jauh dari penghuni setan. 1 jam dia kepanasan doakan kita. Pulang pun tidak diantar. Coba. Tapi alhamdulillah saya di sini luar biasa. Datang dijemput bisnis kelas. Mobil dia bilang ajudan, ini mobilnya Pak Wamen. Banyak kue di samping saya, Pak. Alhamdulillah. Ayo, manfaatkan. Allah tidak larang kalian punya mobil mewah. Allah tidak larang kalian punya rumah mewah. Tapi syukurnya, mobilmu bawa dong datang pengajian. Angkut dong anak istrimu berjamaah di masjid. Panggil dong kaum muslimin datang berjamaah di rumahmu. Fakir miskin nikmati rumahmu. Orang kaya boleh bangun rumah mewah-mewah. Tapi jangan lupa bersyukur. Caranya panggil anak yatim. Datang malam Jumat ngaji di rumah. Panggil majelis taklim. Datangkan ustadz untuk kajian di rumah. Itu yang disebut bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. 1. Masuk Ramadan, bersyukur. 2. Berdoa. Doa tidak harus pakai bahasa Arab. Saya selalu ditanya, Ustadz, apa doanya anak soleh? Ya itu doanya. Ya Allah berikan saya anak soleh. Harus bahasa Arab? Tidak. Tidak ada ayat, hadis, fatwa ulama mewajibkan doa pakai bahasa Arab. Tidak. Nabi hanya katakan, berdoalah engkau dengan memakai bahasa ibu. Apa bahasa ibu? Bahasa Batak silakan, bahasa Jawa monggo, bahasa Sunda mangga, bahasa Bugis weding. Terserah bahasa apa saja.
Yang tidak boleh bahasa apa saja, sholat. Berdoa, bahasa apa saja boleh. Kalau sholat, kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam keturunan Arab, Allahu Akbar. Makmum saudara kita dari Padang, Allah nan gadang. Datang pula makmum orang Bugis, Pungalahu Ta'ala Malopo. Datang orang Banjar, Allah ganal bujur. Terakhir anak Batawi, anak gaul dari Jakarta, Allah gede banget gitu loh. Itu sholat tidak boleh bahasa apa saja. Saya serius ini bos, jangan ketawa. Tapi doa bahasa apa saja boleh. Daripada ibu pakai bahasa Arab, tidak tahu artinya, salah ucapannya, nanti bingung malaikat. Apa maksudnya ini ibu? Dia mau akan suaminya supaya naik pangkat, doa dia minta doa minta hujan, kan bingung malaikat. Kalian rakyat jangan mau dibodoh-bodoh sama politisi, apalagi janji-janjinya. Saya bagi kartu nama, sama-sama kita tolaki ini sama-sama kita kepulauan, ini kartu nama saya. Kalau ada masalah telepon saya 24 jam. Begitu terpilih dan ganti nomor HP. Ada begitu di sini? Ada. Kalau salah kenapa kau pilih? Sudah, jangan berpecah belah. Ya, soal pilkada, pilpres, pilcaleg biasa. Pilpres sudah selesai. Tidak ada lagi 01, tidak ada lagi 02, tidak ada lagi 03. Sekarang saatnya 00. Mulai sekarang kita sibukkan dirimu dengan urusan masing-masing. Bayar cicilan. Karena capres tidak akan bayarkan komputer cicilan. Masih ingat 2019? Masih? Siapa yang bertanding pemilu 2019? Siapa? Prabowo lawan Joko Widodo. Siapa yang menang? Siapa menterinya? Itu kata-kata bisa dipakai. Kau sampai sekarang masih urus sama tetanggamu. Apa namanya kalau bukan bedeng-bedeng? Itu biasanya bedeng-bedeng. Kalau tim sukses waktu campur, mau jadi menteri. Tapi kalau kau bertetangga hanya dengan capres, kamu buat musuh, apa kau dapat? Pakai akal sehat, jangan bermusuhan. Pilkada yang akan datang, silakan pilih jagoanmu, jangan jelek-jelekkan orang. Ya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Pak Bupati Surududin Gangga STMM dan Bapak Wakil Bupati Pak Rasid Esos MSI Korporasi. Sudah mohonkan menjadi bupati berkali. Biasanya begitu biasanya. Ibu Haja Siti Khadijah Esos MSI Sekretaris Daerah. Oh ya tadi. Dan yang paling kita hormati Ibu Bupati, Ibu istrinya Pak Surududin, yang insya Allah dinanti yang akan datang. Nabi sampai katakan, dalam dirimu terdapat segumpal darah. Apabila segumpal darah itu sehat, maka sehatlah seluruh anggota tubuh. Apabila segumpal darah itu sakit, maka sakitlah seluruh anggota tubuh. Dialah qalbi, hati. Berarti baik tidaknya pejabat, anggota DPR
tenang. Tapi kalau hatinya sakit, bicaranya kasar. Di mana dia berada orang jengkel sama dia, itu sakit hatinya. Nah, pertanyaan kita, hati kita ini yang hadir sakit atau sehat? Sakit atau sehat? Sebelum jawab, kita mau tahu jenis-jenis penyakit hati. Jenis-jenisnya. Kalau sudah ditahu jenis penyakit hati, kasih aku cocok. Oh, saya tidak kenal. Oh, saya juga tidak kenal. Oh, saya tidak. Semua kenal saya. Ya kan? Baru kita ubah dengan zikir. Nah, penyakit hati ini penting. Hati ini pengendali. Contoh, dari Konawe Selatan naik mobil ke Kendari, bawa mobil, yang nyetir tangan, gas rem kaki, yang melihat rambu-rambu, yang berpikir sepanjang jalan otak. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati. Tidak ada tertulis otak. Ya toh, pada otak yang cek. Satu kali kau sakiti masih, dua kali kau sakiti hati ini, tiga kali kau sakiti badan. Ya, oke. Bapak Ibu, di kantor bupati ada pengumuman yang menulis pengumuman dari bupati, orangnya Pak Bupati. Yang melihat sangat kecil mata, yang berpikir otak. Tapi begitu ada mau dibacakan pengumuman, apa dia bilang? Perhatian. Tidak ada bilang perotakan. Itu berarti memang ini hati raja. Nah, sekarang apa saja jenis-jenis penyakit hati? Yang pertama paling besar, al-mutakhawil bis-sholat, yang menganggap enteng sholat. Itu inti. Pak, dengar baik-baik. Sholat yang agama. Ya tahu? Dari kecil kita tahu. Berarti kalau ada orang tidak sholat, dia membutuhkan agamanya. Lebih baik pelihara kambing di rumah daripada pelihara anak yang tidak pernah sholat. Kenapa? Kalau anakmu tidak ada sholat, dia membutuhkan agama di rumahmu, sehingga uangmu banyak, jabatanmu tinggi, rumahmu mewah, tapi tidak ada anakmu patuh sama kamu. Kenapa? Itu agama di rumahmu. Itu rumahnya mewah, jabatannya tinggi, anaknya tidak sholat, butuh agama. Apalagi kalau yang miskin, rumah kontrak, tidak sembahyang kau lagi. Lebih baik pelihara kambing daripada pelihara anak yang tidak sholat. Kenapa? Kalau kambing bisa dijual, kalau kambing bisa kau potong, dagingnya jadi sate, isi perutnya jadi coto, tulangnya jadi kondro, kakinya sop gigi, ekornya sop buntut, pipinya sop pipi, lidahnya sop lidah, kulitnya jadi perhiasan, tanduknya perhiasan, pelernya bakar obat-obat. Iya toh? Iya. Tapi kalau anak udah sholat, kau mau apa? Hah? Mau jual? Siapa beli? Mau
dia punya pegawai negeri, tapi dia sholat. Biar anak kita pegawai honor, tapi sholat. Saudara, sholat. Ada di sini mau naik pangkat jabatan? Banyak yang mau mencari muka sama Pak Bupati. Sebentar lagi beliau habis jabatannya. Ya, biar Pak Bupati suka kok. Kalau istrinya nggak suka kok, punya nyala guys kamu. Apalagi kalau bilang ibu saya tidak mau lihat itu pokoknya saya tidak mau lihat lagi itu di ruangan. Tahu lancung bapak dipanggil sama Pak Bupati, apa salahmu sama ibu ini? Kalau suka sekali tuh kau tahu saya tidak takut sama itu tuh ya, mana ada laki-laki tidak takut sama istrinya. Dulu apapun dia bisa ibu, saya datang ke sana istriku. Demi Allah saya datang. Cuma istriku lebih berani dari saya. Tapi bagaimana Allah mau sayang sama kamu kalau kau tidak sholat? Begitu juga nanti kalau kau mau milih pemimpin di Konawe Selatan. Lihat sholatnya. Kalau tidak sholat, biar nak kasih kau sembako jago pilih. Contoh lagi, tahu pagi ada jualan bakso, ada biasanya dua, satu pagi, satu malam. Itu kalau mana kau buat mana kau tidak? Nah ini kalau dipanggil Pak Bupati, dia lagi duduk makan cak goreng. Ajudan. Makan dengan bulan-bulan ini. Iya dong. Begitu takutnya sama bupati. Pada bupati 10 tahun saja. Lewat dari 10 tahun bukan lagi bupati. Kalau dia tetap pakai ini lambang Garuda, setelah 10 tahun pakai dia bilang sudah sakit saya. Pernah enggak Pak Bupati tahu dia ajudan? Ajudan! Tunggu dulu Pak. Ini nak tunggu dikasih pindah ke rumah kecil. Ajudan! Bapak dah lihat saya sibuk. Dia toh ada bupati, ada dia jabatannya. Saya bakti baik sama Pak Lawasi Gubernur. Dia Pak Cijabo. Atau Pak Bupati lah saya berbuat di sini. Saya datang ke Konawe Selatan. Pak Bupati, assalamualaikum. Saya ada di bandara. Oh ya, kenapa Ustaz? Saya mau keliling-keliling ini ke Konawe Selatan. Tidak ada mobilku kasihan. Lalu Pak Bupati, waduh, saya lagi di Jakarta Ustaz. Tapi tenang, jangan cemas. Tenang nih Pak Ustaz. Pak Bupati telepon ajudan. Ajudan siap Pak Bupati. Itu ada Ustaz Dasar di bandara. Kau bawakan mobil full tinggi. Jangan lupa kasih juga pembeli oleh-oleh. Setengah jam kemudian datang ajudan. Assalamualaikum Ustaz. Tapi Ustaz, ini kendaraan dari Pak Bupati. Silakan Pak Ustaz pakai sampai Pak Ustaz pulang. Ini ada juga pembeli oleh-oleh. Selesai masalahku soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil.
Jelas? Sebaliknya ada orang dari bawah tidak pernah mengenal Pak Bupati, tidak pernah dilihat, tidak pernah dengar namanya, mendarat di bandara. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam. Pinjam dulu mobilmu Pak Bupati. Siapa nak telepon Pak Bupati? Kapolres. Tangkap itu penipu. Tidak tahu tiba-tiba pinjam mobil, tangkap pasti penipu. Begitu juga kalian tidak pernah sholat cuma hari Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang, orang khotbah kau tidur, tiba-tiba ada masalah, ya Allah capek sudah hadap, capek Tuhan hadap, ya Allah rasanya hidupku ya Allah. Allah sampaikan malaikat, karena dia sudah capek, cabut nyawanya. Jelas. Jadi kalau ada di antara kita hidup tidak mau berhenti susah, banyak persoalan, tidak bisa tenang, itu karena aku tidak sholat. Lalu kenapa ketika Allah panggil kalian, hayya 'alas sholat, sini kau juga, sini. Tapi apa jawaban juga? Bupati saja tidak berani mau kasih tunggu. Masa Allah yang kasih kau nyawa, yang kasih kau kesehatan, yang kasih kau nikmat, yang kasih kau ini tubuh, masa kau suruh tunggu? Allah panggil lagi, hayya 'alal falah. Pak Kadis, sini dulu. Tahu tak artinya itu hayya 'alal falah? Hayya 'alal falah, sini saya kasih kau yang kamu mau. Itu artinya hayya 'alal falah. Sini kau, saya kasih kau. Tapi apa jawaban kita? Tunggu, lagi lama. Ya sudah, ya suruh menunggu dari subuh sampai sangat datang. Pantas 30 tahun kau jadi ASN, tidak bisa pun lepas dari kredit. Mana ada esensi negara kredit? Sampai ada sebuah skala di bank. Itu kau ASN kan, dan bilang kalau begitu ASN kan, kalau tanggal 1 sampai tanggal 10 makanya sadilaun. Tanggal 11 sampai tanggal 20 turun sedikit sami. Tanggal 21 sampai 30 sandor. Rumah sakit kepala. Jadi habis cicilan seluruh lunas. Ayo, ya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, jangan anggap diri sholat. Kalau kau tidak sholat, tidak ada. Bapak jadi tentara, tugas ke tempat tugas yang tidak baik, ada pilihan, ada pensiun, selesai. Jadi pegawai tidak disetel sama bupati, yang tadinya kepala dinas tiba-tiba menjadi staf ahli yang tidak ada stafnya. Sudah tidak usah masuk ke kantor, tunggu saja selesai bupati, baru kita tanding lagi. Tapi kalau masuk umur ada pilihan, ada masuk umur, tidak ingat keluar naik, begitu kau keluar hilang kau satu dunia. Menderita di dunia masih ada batas. Tapi kalau kau tidak sholat masuk kubur, itulah puncak penderitaan. 2. Penyakit hati yang kedua, apa itu? Ghibah. Apa itu ghibah? Gosip. Ini. Itu Pak Ibu Bupati kalau kumpul begini ibu itu, banyak sekali cerita. Dia tak gosip orang, tapi dari masuk itu banyak ya. Dari kepalanya sampai kaki.
gurunya dong. Lewat lagi orang. Ya, biasanya dekat pilkada banyak orang pada dosa. Kenapa? Bercerita kejelekan orang. Biar mau jadi bupati, mau jadi anggota DPR, kalau tidak suka tidak mau tuh jelek-jelek aja pilih, selesai. Ya, kalaupun kau suka, pilih yang kejelekan orang. Dengan ini para tim sukses. Kau kenyang baleho, disuruh mau bikin 10, 3 mau bikin. Sukses sendiri kalau cilaka. Semua di tim sukses ini pandai-pandai. Gampang. Kami sudah kuasai 3 kecamatan. Tahu mau maju kalau 3 kecamatan, pernah berdiri apa itu? Kalau kau senang jagoanmu, silakan kau jagokan dan kebesaran orang lain. Kalian rakyat jangan dibodoh-bodoh sama politisi, apalagi janji-janjinya. Saya bagi kartu nama, sama-sama kita tolaki ini sama-sama kita kepulauan, ini kartu nama saya. Kalau ada masalah telepon saya 24 jam. Begitu terpilih, ganti HP. Ada begitu di sini? Ada. Masalah kenapa kau pilih? Sudah, jangan berpecah belah. Ya, soal pilkada, pilpres, pilcaleg biasa. Pilpres sudah selesai. Tidak ada lagi 01. Tidak ada lagi 02, tidak ada lagi 03. Sekarang saatnya 00. Mulai start kita, sibukkan dirimu dengan urusanmu masing-masing. Bayar cicilan. Karena capres tidak akan bayarkan punya cicilan. Masih ingat 2019? Masih? Siapa yang bertanding pemilu 2019? Siapa? Prabowo lawan Joko Widodo. Siapa yang menang? Siapa menterinya? Itu kata-kata satu paket. Kau sampai sekarang masih baku musuh sama tetanggamu. Apa namanya kalau bukan bedeng-bedeng? Itu ya sih yang bedeng. Kalau tim sukses waktu campur mau jadi menteri. Tapi kalau kau bertetangga hanya beda capres, kamu buat musuh, apa dapat? Pakai akal sehat, jangan bermusuhan. Pilkada yang akan datang, silakan pilih jagoanmu, jangan jelek-jelekkan orang. Ya, gibah, hindarkan cerita kejelekan orang. Karena menceritakan kejelekan orang, meskipun dia jelek, tetap dia tidak mau dicerita kejelekannya. Masih ingat waktu melahirkan? Ya, ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang ibu nilam orang kaya melahirkan senyum, keluar kau nak? Sedikit lagi. Ya, gigi. Ya. Iya toh. Ya. Yang ketiga, masih ingat waktu menyusui? Ya Bu, masih? Apalagi waktu tumbuh giginya. Kok gigi kau nak? Kira-kira ada nggak ibu-ibu di gigi sama anaknya dia tinju? Kok gigi saya kurang ajar ini? Enggak,
nabujo itu kasi lepas ko na aduh. Siang anaknya malam. Hei, Bu. Nah, sekarang aku tanya Ki, hamil repot, susah, melahirkan pilihan antara hidup dan mati, dan berapa banyak ibu meninggal melahirkan anaknya, menyusui menderita lagi. Sekarang saya tanya, tolong jawab dengan jujur, Bu, siapa yang mengandung suamimu? Ibunya. Siapa yang melahirkan suamimu? Siapa yang menyusukan suamimu? Ya, ibunya. Nah, sekarang jawab dengan jujur. Siapa yang terima gajinya suamimu? Mamanya? Bukan. Siapa dibikinkan rumah suamimu? Mamanya? Bukan, istrinya. Siapa dibelikan emas, cincin berlian? Kami berlian susah. Emasmu? Siapa? Istrinya. Ibunya nanti ada lebihnya, baru dia kasih. Itu pun dia sembunyi-sembunyi karena kau parakan. Maka ibu-ibu pelihara sholat, ya, Bu. Apa kalau kamu nak kondak sholat? Kenapa nak saya kau bawa-bawa? Ustaz, nggak bisa kena air Ustaz. Tayamum. Bagaimana tayamum? Lihat baik-baik. Kalau ibu misalnya menggigil nggak bisa kena air, letakkan telapak tangan di dinding. Sudah itu usap wajah. 1 kali sudah boleh, 3 kali lebih baik. Sudah itu letakkan lagi telapak tangan di dinding. Usap tanganmu. Tapi ini lengan baju dikasih naik dulu kalau pakai lengan panjang. Kalau pakai gelang, buka gelang. Kalau pakai cincin, buka cincin. Sudah itu selesai. Tapi kan kita tadi malam itu, Ustaz. Mengerti kau suku toh? Cepat nak tahu mengerti itu. Tidak boleh vulgar karena ada anak-anak di sini belum disunat. Ya, mengerti maksudnya toh? Tadi malam itu tiba-tiba pagi menggigil, nggak bisa mandi karena demam. Boleh kalian tidak mandi junub, tinggal cuci alena beliau. Mengerti toh? Mengerti Pak? Cuci. Sudah, lalu ibu tayamum. Sudah selesai itu sudah pengganti mandi junub. Kalau ibu betul-betul tidak bisa kena air, sakit, boleh. Tapi Ustaz, saya cuma sedikit bacanya kuhafal, tidak kuhafal doa iftitah. Boleh tidak baca doa iftitah, itu sunnah. Ustaz, sedikit di surah saya baca, sudah pendek, kul saja kebaca. Kul huwallahu ahad, yang penting jangan kamu baca yang kau tidak hafal, seperti Al-Kafirun. Kalau kau tidak hafal baik, jangan baca itu, tidak sampai ke itu. Wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidum ma abadtum, wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidum ma abadtum, wala antum abidun, wala ana Udah jadi kau sholat itu, usah kok.
Ya, jelas? Sholat. Sebatang pohon daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Jadi Bu, kalau ada suamimu belum bisa sembahyang asar, mau masuk maghrib, singgung mako itu. Walaupun hidup 1000. Nah bilang, kau singgung gak? Iya kak besar mako nandak sembahyang kau ah? Tidak sembahyang. Kalaupun lewat asar belum tidak sholat, maghrib belum sholat, begitu dia sudah tua-tua dan tidur malam, usap-usap kepalanya. Baru menyanyi lagi. Bila Israel datang menjemput. Bagus toh. Bagus semua lagu-laguku toh. Iya, iya. Ini lagu-lagunya ibu-ibu sekarang apa? Putar ke kiri, putar ke kiri, ke kanan. Apa kau dapat itu kiri kanan? Apa kau dapat? Kata suaminya nasi kumbis deh. Lai, panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Itu mamanya cek kalau nasinggung nggak itu lagunya. Kasa ini jarang ada di rumah. Laki-laki jarum super, jarang di rumah suka pergi. Ku balas si lagunya. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Dan sudah balas lagi. Lihatlah tanda merah di pipi, bekas cium pipiku. Ibu, ya, Allahu Akbar. Dua yang saya mau sampaikan. Satu kali Nabi ke masjid, Abu Jahal membayar buser. Tahu buser? Buser rupiah itu yang menteror orang di anu. Anggaplah buser kalau dulu sekarang. Dia bayar teror komentarnya Muhammad. Caranya apa? Terserah kau. Saya bayar kau supaya Muhammad jatuh mentalnya. Ternyata pergi Nabi sholat. Dari atas ketinggian ada orang meludah ibu. Ini yang dibayar tadi sama Abu Jahal. Meludah. Naludai Nabi. Kena kepalanya Nabi. Masya Allah. Kira-kira kalau Pak Ahmad Ali ada yang ludai kepala Pak Au, ngajar kau, jangan lagi. Tapi Nabi kena ludah, manusia pilihan, kekasih Allah, sampai Allah katakan, andai bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Tidak kukasih orang. Ini saya sayang kau Muhammad. Baik gitu ciptanya Allah kepada Nabi. Diludai kepalanya, apa Nabi marah? Nabi lihat ke atas. Kalau bahasa di Makassar, bos, syarat tempat juga. Kepala aku nak kena. Don't worry, be happy. Jangan ada apa-apa, tenang, santai saja. Bayangkan, diludai kepalanya senyum. Besok lewat lagi. Kena lagi. Itu yang kemarin ini. Nabi senyum. Hari ketiga lewat lagi. Diludai lagi. Nabi tetap senyum. Hari keempat lewat Nabi. Mana langganang ini? Biasanya ada di sini ludai saya. Mana ini orang? Nabi sholat. Selesai sholat Nabi tanya. Kau tahu si Fulan? Saya rindu. Tidak tahu mana ini satu hari ini. Tidak ada saya lihat.
Kata sahabat, sakit dia ya Rasul. Nabi pulang ke rumahnya. Ambil apa? Kurma, roti. Sudah itu, ke rumahnya itu yang ludahi. Dia lagi sakit. Ternyata langganannya sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Langgananmu. Mati membalas ini, membalas ini, membalas ini. Dibuka. Apa kata Nabi? Begini bos. Tadi lewat di tempat biasa. Rindu juga saya dengan ludahmu. 3 hari ini, hari keempat ada kok. Wah ternyata kau sakit rupanya. Ini ada roti saya bawakan kamu. Ini ada kurma. Silahkan makan. Mudah-mudahan kau cepat sembuh. Lalu ini orang berkata, luar biasa akhlakmu Muhammad. Abu Jahal saja yang bayar saya untuk menteror kamu. Saya sakit, dia tidak datang lihat saya. Justru kamu orang pertama yang datang besuk saya. Malah kau kasihkan saya makanan dan kau doakan saya. Luar biasa akhlakmu ya Muhammad. Saksikan saya masuk Islam. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Disakiti, dilempar, dihina, dia balas dengan kebaikan. Inilah yang disebut halal. Halal. Nah, itu halal bihalal, memaafkan orang. Bukan cuma memaafkan, tapi kalau dia orang baik agamanya, dia balas dengan kebaikan. Ini masalahnya ibu-ibu, bagaimana kau mau halal bihalal sama tetanggamu? Nah suamimu saja kau tidak maafkan. Hanya gara-gara SMS salah masuk. Kau juga Pak, kalau ada SMS salah masuk, jantung kau leda. Mau balas dong, hai sayang, salah kirim ya, iya. Kalau kau tahu salah kirim, jangan kau balasin. Ada di sini begitu? Ada? Ada? Suamimu toh? Bu, jangan suka dendam sama suami. Kenapa Ustadz? Saya mau tanya, Ibu, masih ingatkah Ibu waktu hamil? Masih? Enak? Hah? Dulu aja setengah mati, pakai standar samping. Bu, waktu Ibu hamil, ada enggak ibu-ibu tidur tengkurap? Apa bahasanya kalau di kampungku mopang? Hah? Ya, tidur. Hah? Ya, tuobo. Ya, ada. Ada dah. Coba lihat ibu hamil, gayanya tidur gaya pasrah. Jangan. Dia bilang terakhir mah hamil ini Pak, nggak mau lagi saya hamil, tobat saya Pak, ampun saya, ampun saya. Sudah melahirkan baru 5 bulan, hamil lagi. Oh, nah, masih ingat waktu hamil? Repot toh, setengah mati. Dua, masih ingat waktu melahirkan? Ya, ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang ibu nilam orang kaya melahirkan senyum, keluar kau nak. Sedikit lagi, sedikit lagi. Ya, gigi. Ya, ya, ya toh, ya. Yang ketiga, masih ingat waktu menyusui? Ya Bu, masih? Apalagi waktu tumbuh giginya.
Kok gigi kau nak? Kira-kira ada nggak ibu-ibu digigit sama anaknya dia tinju? Kok gigi saya? Kurang ajar ini. Nggak, nak buju itu kasih. Lepas kau nak. Aduh. Siang anaknya, malam. Hei, Bu. Nah, sekarang aku tanya Ki, hamil repot, susah, melahirkan pilihan antara hidup dan mati, dan berapa banyak ibu meninggal melahirkan anaknya, menyusui menderita lagi. Sekarang saya tanya, tolong jawab dengan jujur, Bu, siapa yang mengandung suamimu? Ibunya. Siapa yang melahirkan suamimu? Siapa yang menyusukan suamimu? Dia, ibunya. Nah sekarang jawab dengan jujur, siapa yang terima gajinya suamimu? Mamanya? Bukan. Siapa dibikinkan rumah suamimu? Mamanya? Bukan, istrinya. Siapa dibelikan emas, cincin berlian? Kami berlian susai. Emasmu? Siapa? Istrinya. Ibunya nanti ada lebihnya, baru dia kasih. Itu pun dia sembunyi-sembunyi karena kau parakan. Tenang kau Pak, bela kau hari ini. Karena kau semua takut sama istrimu. Ada kataku di sini sama istrinya? Ada. Berhenti kau jadi laki-laki cilaka. Apa mau takut sama istri? Mengamu Ustaz. Nak kasih pecah piring. Kalau nak kasih pecah piring satu, kasih pecah satu lusin. Nak kasih pecah televisi Ustaz. Alhamdulillah berhenti nonton sinetron. Nak kasih pecah gelas, kasih pecah semua. Kenapa? Piring, gelas, televisi bisa dibeli kembali. Harga diri sebagai suami tidak boleh dijanji istri. Takbir. Nah itu yang takut sama istri dan takbir. Bu. Jadi kalau ada salahnya suamimu, maafkan. Ada ibu curhat, Ustaz. Aku sangka macam ini sekarang. Jadi ibu-ibu itu kalau curhat jangan dibantah, dengar saja, dengar aja dulu. Sudah nih, baru ku bilang jahatnya suami Ibu Di. Lama-lama tanamin perasaan, saya bilang tarik nafas Ibu, kasih keluar. Setengah mati nak tarik kalau bang hidungnya terlalu besar.